Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai regulasi untuk mengontrol stok ya teman-teman. Dalam rangka untuk mengontrol stok, itu ada dua regulasi yang bisa kita lakukan di sistem ini. Yang pertama, menjaga minimum dan maksimum stok ini dengan regulasi reordering rule. Di sini ya, reordering rule. Yang kedua yaitu dengan MTO. Dengan MTO. MTO ini ketika ada orderan, dia akan membuatkan draft PO kalau memang berasal dari purchase seperti ini, can be purchase. Berarti dia akan membuat purchase ke PT vendor pertama gitu ya. Kalau memang barang ini berasal dari manufacturing, dia akan membuatkan draft MO, manufacturing order. Kalau purchase biasanya, kalau di sistem ini masih disebut purchase order. Tapi kalau di manufaktur di Indonesia itu bukan purchase order, karena purchase order itu dilakukan dalam 1 bulan sekali gitu. Kecuali kalau memang perusahaan tersebut memberlakukan metode just in time gitu ya. Jadi permintaan pengiriman dianggapnya adalah purchase order. Oke, ini karena barangnya masih ada di level maksimum, jadi untuk kita membuat demonya, reordering rule-nya ini kita harus edit dulu. Tadi kan stoknya 55.000. Jadi stoknya harusnya, minimum stoknya harusnya 55.000 lewat 100 gitu ya, atau lewat 50 boleh. Supaya maaf teman-teman, supaya stok yang aktual itu kurang dari minimum stok. Kita save dan dia akan recovery ke 56. Jadi kekurangan PO nya itu cuma 1000. Oke. Kita masuk ke purchase. PO nya terakhir itu 08 teman-teman, kita bisa lihat. Oke, terus kita masuk lagi ke inventory, operation. Nah, di sini masih 0 ya receivingnya. Tinggal run scheduler, di run scheduler seperti ini. Terus kita masuk ke purchase. Ini udah ada PO 9, tadi kan 08. Ini udah, tapi belum di compo purchase. Jadi teman-teman masih bisa melakukan editing kuantitinya. Terus vendornya pun masih bisa diseleksi kalau memang udah ada vendor baru. Kalau misalkan udah, tinggal di save dan confirm order. Ketika confirm order, teman-teman di sini ada receiving. Di sini udah ada receive product. Di inventory pun udah ada sebenarnya. Di bagian warehouse pun udah ada receiving. Kalau memang departemen tersebut digabungkan antara purchase ataupun biasanya divisinya namanya PC Product Control, di situ juga akan membawahi si material control ya, biasanya seperti itu. Nah, di sini juga udah ada teman-teman. Jadi tinggal di receive oleh bagian gudang seperti ini. Ini karena harus masuk ke barcode reader, jadi karena laptop ini belum disambungkan ke barcode reader, jadi belum ke detect ya. Oke, tinggal di receive saja. Kalau memang mau di sini, tinggal di validate, apply. Sebenarnya bisa di dan-nya itu bisa di 2 kalikan ataupun beberapa kali gitu ya. Di edit berdasarkan penerimaan hari ini. Anggap saja diterima semua teman-teman. Oke. Di master data pun di produk
itu sudah recovery jadi 56 ya. Jadi udah maksimum. Oke. Sebenarnya karena yang kita praktekkan ini adalah produk yang bahan baku. Kalau teman-teman lihat di produk yang lain, mungkin ke manufaktur ya, biar kita lihat secara utuh. Master data, bill of material, kita lihat ini ada manufakturnya dalam satu manufaktur untuk membuat box X8000 itu barangnya itu yang bawah. Kita coba lihat ya. Nah seperti ini, membutuhkan barang-barang di bawah ini sebanyak segini ya, bukan 1000 sebenarnya. Ini karena kita hitungnya pakai gramasi, sebenarnya ini bisa ditiadakan atau digitnya mungkin cuma satu, ataupun memang kalau di satuannya pieces nggak ada koma-komanya, ya udah tinggal dihilangkan saja digit belakangnya. Ini titik karena memang kalau dari luar itu titik ya, bukan koma. Oke, untuk membuat top itu komponennya ini ada bill of materialnya. Oke teman-teman, ini bill of materialnya, dan bill of materialnya ini ada routingnya sebenarnya. Ini untuk membuat STC top itu dibutuhkan AB sebanyak 1636. Apakah ini ada routingnya? Oh iya, ternyata ada. Untuk membuat tadi untuk membuat STC top ini dibutuhkan atau routingnya melalui pertama workstationnya itu, work centernya itu namanya work center rotary sebanyak sekian detik gitu ya, up down sekian detik, di blok sekian detik, terus arm stitcher sekian detik, jadi totalnya sekian gitu ya. Ini untuk mengatur dekidaka ataupun nanti OII ya, ujung-ujungnya itu ke OII. Oke, seperti itu teman-teman untuk di pengaturan manajemen stok ya, manajemen stok supaya lebih lebih mudah mengontrol stok. Walaupun ribuan stok yang kita kontrol, itu bisa dilakukan dengan hal seperti ini. Jadi sekali lagi, kita bisa menjaga minimum dan maksimum stok dengan melakukan settingan minimum dan maksimum stok. Yang kedua, di inventory juga bisa menggunakan MTO. Teman-teman bisa dua-duanya atau bisa salah satu, karena MTO ini ketika ada sales order, dia akan otomatis membuatkan PO juga. Jadi nggak berpengaruh ke sini gitu. Ketika stoknya pun kecil, dia akan membuatkan PO juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan dijalankan dua-duanya, disetting dua-duanya, memang saling melengkapi. Ketika salesnya tinggi, minimumnya akan berkurang gitu ya, penggunaan barangnya berkurang, dia akan membuatkan PO. Tapi kalau misalkan ada sales langsung membuat PO, itu juga bisa. Jadi boleh salah satu. Kalau memang barang tersebut tidak di maintain minimum sama maksimumnya, tinggal teman-teman checklist saja ini, ininya boleh dikosongkan gitu. Kalau memang ini dikontrol dengan metode minimum dan maksimum stok, tinggal dimasukkan. Nah, berita baiknya minimum sama maksimum stok ini kita bisa custom berdasarkan permintaan pengiriman daily gitu. Misalkan ada perusahaan Jepang yang mensyaratkan 3 hari stok, misalkan 3 hari stok aktif. Misalkan hari ini 180, besok 240 misalkan. Terus besoknya lagi cuma 120. Jadi kita akan akumulasikan itu melalui custom ya teman-teman. Kita akan akumulasikan 3 hari ke depan itu sekian. Jadi berarti kita harus recovery sekian. Nah, cuma dengan metode seperti itu di manufaktur itu akan kewalahan ketika ada permintaan yang tinggi. Jadi tidak bisa buffering produksi di awal gitu.
Yang lebih enak itu sebenarnya menggunakan Hijunka. Tapi nanti bahasanya terlalu panjang untuk Hijunka. Yang pada dasarnya apa namanya? Selama kita mendapatkan logika yang bisa kita implementasikan ataupun bisa kita custom software ini, kita bisa custom dengan logika yang teman-teman berikan kepada kami gitu. Jadi selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu untuk teman-teman. Salam buat keluarga ya. Video ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.